Hai, halo semuanya, aku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Malam ini kita reading pakai tema karena kemarin nyeletuk. Kita lihat yuk lamunan dan renungannya tentang dirimu. Maaf, aku belum cetak lilin, jadi kita pakai lilin kecil dulu. Tapi lilin merah ini adalah untuk meng-attract love, kalau kalian pintar meng-attract-nya atau menarik energi di readingan ini, oke? Sebelum reading kita ritual candle dulu. Untuk apa? Untuk mengirim energi healing, energi booster, atau energi ngantuk buat kalian semua ya. Kita akan lakukan dengan ritme 3-3-3-3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Kita mulai. Oke, selesai. Kenapa ngantuk? Ya, energi ngantuk itu adalah energi healing paling murah. Kalian nggak perlu kemana-mana, nggak perlu traveling buat healing. Tidur aja itu sudah healing. Ya, kita pakai self love ya, biar kalian mencintai diri kalian semakin besar dan besar dan besar. Oke, aku ngucapin dulu selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru aja singgah, baru aja mampir di channel aku. Buat kalian yang udah lama, udah setia, udah bangkotan, aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan dan dukungan kalian selama ini terhadap channel aku. Buat kalian yang suka ngasih gift, thanks, tips, juga aku ucapkan terima kasih banyak. Berkah selalu untuk kalian semua. I love you all, I love you sekebon. Oke, kita cek energi sambil aku disclaimer biar nggak gagal paham. Jadi readingan aku sifatnya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa aja resonate, bisa juga tidak resonate. Bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi, jika memang dirasa resonate bacaannya cocok, tapi jika tidak tolong bijak, jangan dibaperin ya. Kalau sudah nggak cocok, kemungkinannya cuma 2, antara vice versa atau terbolak-balik ya. Jadi komentarnya diperhatikan dari disclaimer. Tuh yang komentarnya ngasal, berarti nggak dengar disclaimer. Oke, buat kalian yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Buat kalian yang mau pesan produk spiritual, kalian juga bisa klik link katalog yang ada di kolom deskripsi ya. Oke, sudah dapat energi antara kamu dan dia. Kita masuk ke konektornya apa? Di sini ada Knight of Pentacle, hubungan yang diam di tempat, hubungan nggak berkembang, hubungan yang slow motion. Walaupun pergerakannya selalu ada, selalu terlihat, tapi seperti nggak kemana-mana, di situ-situ aja. Apakah memang tujuan dalam hubungan ini ya di situ-situ aja, ya? Terlalu banyak pengamatan tapi kurang action. Action sih, tapi action dalam bentuk yang tergantung kalian masing-masing. Tunggu, panas banget. Mau hujan malam ini. Energi dia di sini ada Nine of Swords. Overthinking ya, lagi stres kayaknya, depresi. Ini juga menggambarkan tentang ya nangis sekali di pojokan, sesegukan bisa jadi. Yang jelas ada pemikiran yang mengganggu, ada pikiran yang mengganggu diri dia saat ini, apapun itu. Kemudian di sini ada strength, lagi mengumpulkan keberanian, meningkatkan kepercayaan diri untuk bisa mungkin seperti dulu lagi ketika dia merasa di mana dia berjaya, ketika dia merasa di puncak, atau dia merasa ketika dia banyak mendapatkan sorotan, pujian dan lain-lainnya. Kemudian sini ada Knight of Cup, lagi berupaya. Aku rasa mungkin dia saat ini lagi overthinking karena nggak tahu ya apakah memang lagi kehilangan kepercayaan diri. Karena di sini ada energi kayak ingin menawarkan sesuatu dalam bentuk perasaan, tapi nggak tahu ke siapa nih, ke kalian kah? Cuman kayak nggak tahu, belum tahu jalannya mungkin, belum tahu caranya mungkin, atau memang overthinking mengarah pada sesuatu yang menjadi kekurangan dalam diri dia. Jadi kalaupun ingin menyatakan perasaan, mungkin mikir-mikir dulu. Aku masih kayak gini nih, mau diterima apa enggak ya? Aku belum tobat nih, diterima apa enggak ya?
Itu. Energi kalian di sini ada Three of Wands, energi bergerak maju menuju satu matahari, cahaya. It mean artinya ada planning. Entah ini move on kah? Entah ini memang bergerak maju walaupun kalian sudah move on, mungkin tentang karir, tentang finansial. Yang jelas di sini ada perencanaan jangka panjang yang sedang kalian lakukan demi masa depan kalian. Two of Cups. Beberapa mungkin ada yang sudah move on atau ada yang sudah ketemu orang baru kah? Ya, tapi beberapa masih ada yang mengharapkan orang lama hadir lagi. Yang jelas di sini ada dualitas. Kalau kubu kepo, aku rasa ini tentang kamu mungkin sudah mencoba untuk membuka diri, ya, supaya ketemu orang baru. Tapi kalau yang di kubu halu, aku rasa ini tentang pengharapan, masih kepengen bertemu sama seseorang tersebut. Kemudian sini ada Five of Cups, ada energi yang naik turun, gejolak yang ada di dalam diri kamu. Masih suka mood swing ya, kadang senang, kadang sedih, tergantung situasi. Fleksibilitas yang mengarah ke bukan kemunduran sih, diam di tempat gitu. Ini juga ada beberapa yang masih memperhitungkan tentang kehilangan. Gak tahu kehilangan apakah itu. Oke, kita lihat ada apa lagi. Di sini ada The Grim Reaper. Kemudian ada Not Today. Kemudian ada Abundance. Kemudian ada Soulmate. Kemudian ada Talking. Bottom of the deck-nya di sini ada kaset. It mean artinya ada memori. Apapun itu tentang ingatan, ya. Ada yang mengulang event atau mengulang situasi tentang apa yang pernah kalian jalani bersama. Mungkin melalui lagu, musik, atau melalui kenangan-kenangan lain yang masih bias di dalam pikiran atau ingatan. Kemudian sini ada The Grim River. Ya, ini ada hubungan yang sudah over atau sudah berakhir. Dan sepertinya sulit untuk memberikan kesempatan kedua. Ya, lebih banyak kepada berupaya untuk transformasi. Mungkin ini energi yang kubu kepo. Kemudian ada Not Today, ada Not Dealing Hard, ada sesuatu yang bisa dikatakan mungkin hubungannya sudah berlalu, hubungannya sudah berjalan, ikatannya kuat, tapi ada sesuatu yang tidak bisa ditepati. Jadi memang belum hari ini, belum sekarang, belum waktunya. Tapi ketika belum waktunya tiba ini, tidak melakukan yang namanya pengikatan secara kuat. Yang terjadi mungkin malah kecemburuan, malah berantem. Akhirnya ya sudah amblas, ya, still angry, masih ada energi kemarahan dari salah satu pihak. Kemudian sini ada abundance, ya. Ini nggak tahu ya apakah hubungannya memang ada kaitan dengan material thing. Apakah memang salah satu di sini banyak memberikan support system dalam bentuk abundance kepada salah satunya. Ini juga hubungan yang penuh dengan manifestasi atau memaksakan diri untuk belajar untuk positive mindset, tapi sepertinya jarang berhasil. Sekuat apapun mencoba untuk positive thinking, tapi larinya ke negative thinking. Soulmate, soul connection, ya, partnership, agreement, soul contract. Ada yang mungkin sudah menikah, sudah menjalani legalitas, tapi hubungannya masih seperti di energi tadi, ngambang. Atau kalaupun tidak ada ikatan, tapi memang soul contract kalian itu atau soul connectionnya kuat sekali, ya. Kemudian ada talking, interest. Kalian kalau berbicara itu sebenarnya connect, masuk satu sama lain. Apa yang menjadi kesenangan dia, apa yang menjadi kesenangan kamu, hobi, atau hal-hal lain banyak kesamaan. Sehingga kayaknya dari obrolan, dari omongan yang matching tadi, yang klik tadi, belum apa-apa udah langsung ngerasa, jangan-jangan dia jodohku Mi. Kita klik loh kalau ngobrol. Kita gini loh kalau ini, kalau itu. Ya, ai denger ya.
Kalian kalau belum menjalin hubungan secara resmi, ngomong klik aja ya. Yang nikah aja yang udah resmi, yang klik dulunya semua serba klik, akhirnya memutuskan menikah, bisa bubaran. Apalagi kalau kalian yang baru menjalin hubungan, klik itu nggak jaminan untuk menjadi suatu hubungan yang kokoh, tapi action ya yang dibutuhkan. Apakah ngenalin kamu ke orang tuanya, ke keluarganya, minta dikenalin ke keluarga kamu, orang tua kamu, atau tindakan-tindakan lain yang memang mengarah kepada satu bentuk tanggung jawab ya. Oke, kita lihat dari tarotnya. Wih, kok banyak kali aku masukin lagi ya. Tak acimi ya cilah. Boleh lebih 2 aja, 3 masih boleh. Kalau udah 5 nggak boleh. Oke, di sini ada Temperance, ada Sagittarius. Terus di sini ada Five of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian di sini ada Knight of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Terus di sini ada Death, Scorpio. Kemudian ada King of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. Terjadi perubahan 180 derajat antara kamu dan dia. Siapakah yang merubah itu? Ada perasaan di mana dia tiba-tiba berubah atau semakin hari semakin berubah. Sebenarnya mungkin dia tidak berubah, tapi dia sedang keseleo atau dia sedang tidak sadar kalau topeng yang dia kenakan itu pelan-pelan mulai luntur atau lepas dari wajahnya. Ini ada gambaran tentang mimik berubah, wajah yang berubah. Apakah tentang perhatian, ya, tentang interaksi, atau tentang janji-janji yang terjadi antara kamu sama dia. Temperance, hubungannya stabil. Stabil secara perasaan, stabil secara tindakan, tapi tidak stabil secara finansial. Mungkin kalian berdealing sama seseorang yang agak lumayan boros, ya. Dan ini mungkin sedikit banyak menjadi kekesalan di dalam diri kamu. Mungkin kamu sudah banyak berkorban, melakukan, ya nggak tentang materi aja ya, tentang pengorbanan-pengorbanan lain, tapi ujung-ujungnya dia pergi. Ujung-ujungnya dia mengghosting kamu. Ibarat bangau. Ingat ada pepatah, setinggi-tinggi bangau terbang tetap menjadi kecap. Bangau. Ya, itu dia. So, apa yang terjadi? Nyerah. Ya, hubungan yang membuat kamu capek, nyerah. Tapi sebenarnya nyerah itu kayak gertak sambal sih. Atau nyerah itu pada saat marah aja. Udah deh, aku udah capek, aku pengen nyerah aja. Tapi nanti beberapa jam kemudian atau beberapa waktu kemudian kayak, tadi ngomong apa ya? Kayaknya nggak seharusnya gitu deh, akhirnya luluh lagi. Jadi kayak ada emosi-emosi sesaat itu yang tidak direm, tidak dikontrol, baik itu ucapan, tindakan, ya, ngelos aja gitu, remblong. Kemudian di sini ada Five of Cup, ini juga tentang kehilangan-kehilangan ya. Ini juga energi kalian. Apakah kalian dari yang badannya berisi akhirnya jadi kurus akibat ulah dia? Dari gemuk sampai kecil. Makan hati yang jelas di sini ya. Ada kehilangan. Kalian juga berdealing sama seseorang yang pesimis sih di sini ya. Dia gampang pesimis, salah dikit langsung entah itu menghujat atau langsung kayak membuat distract entah kepada kalian atau kepada dirinya sendiri. Jadi orang yang kayak nggak mau kalah tapi sebenarnya dia kurang berjuang sih kalau yang aku lihat. Beberapa ada yang LDR atau virtual dan banyak juga di sini yang LDR-nya atau virtualnya itu tapi tidak terlalu jauh jaraknya. Misalnya kayak Jakarta sama Bekasi, Jakarta Bandung, Jakarta Jogja. Jadi yang sebenarnya itu hitungan seminggu sekali atau sebulan sekali pun sebenarnya masih bisa untuk bertemu gitu. Cuman di sini kualitasnya jarang yang melakukan pertemuan sehingga kayak ada rasa penasaran dalam diri kalian. Ini yang LDR virtual ya, aku bacain dulu. Jadi kayak ngerasa kenapa sih kita cuman asiknya di obrolan aja, di ngomong aja, kenapa nggak mau ketemu? Karena memang mungkin ada sesuatu yang dia sembunyikan atau dia hanya sebatas tentang punya kepribadian bahwa aku di dunia maya seperti ini, kalau di dunia nyata
nggak berani. Mungkin ada energi minder tadi. Ya, karena banyak ya hubungan-hubungan yang virtual gitu, ternyata dia menampilkan sisi yang terbagus di dalam profilnya, tapi sebenarnya orangnya nggak gitu. Jadi ketika diajak bertemu ya susah, jadi kayak nggak ada kepercayaan diri itu. Tapi kalau yang sudah LDR, yang sudah terjadi pertemuan di sini, yang awalnya intens terjadi pertemuan, tapi berujung pada pelan-pelan mulai durasinya berkurang dengan alasan nggak ada ongkos, atau lagi bokek, lagi ini, lagi itu, lagi nggak ada waktu, lagi lembur, dan lain-lain. Ini yang kadang-kadang juga menjadi pemicu renggangnya hubungan kalian, ya. That ada hubungan on off antara kamu sama dia. Kadang-kadang hubungannya gampang banget tadi mengucap kata putus, berakhir, tapi juga ujung-ujungnya kembali lagi. Ya, kayak seolah-olah itu jadi satu kebiasaan yang udah baal yang kalian jalani bersama. Ya, putus ya, bubar ya, marah, nanti juga baikan lagi kok. Lama-lama kebiasaan, tapi akhirnya bosan juga. Ya, kemudian ada King of Cup. Sebenarnya perasaannya besar, sayangnya besar, tapi terlalu banyak dualitas dalam diri kalian, atau dualisme. Ya, tentang pemikiran, tentang perbedaan, tentang ketakutan-ketakutan lainnya. Nggak tahu apakah memang ini bawaan dari trauma masa lalu, atau itu memang masih dalam kayak dia belum siap aja sih, belum ada kemantapan. Jadi kayak mau melakukan satu komitmen tuh kayak ragu-ragu. Even bukan sekedar komitmen yang mengarah ke pernikahan, komitmen untuk bisa setia aja sulit. Komitmen untuk bisa nggak ngulang lagi mungkin sulit, atau komitmen yang ringan aja deh sepertinya sulit untuk dia tepatin. Itu ya. Oke, di sini ada The Star, Aquarius. Kemudian di sini ada Page of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian ada Knight of Cup. Cancer, Scorpio, Pisces. Kalian berdealing sama orang yang suka tebar pesona atau suka mencari center of point, masih mencari ketenaran, keunggulan, masih suka saing-saingan, masih suka pamer-pameran. Seven of Cup, masih dihadapkan dengan pilihan. Cup semua yang keluar. Masih childish juga, banyak perbedaan usia antara kamu dan dia. Kemudian ada Three of Wands. Bottom of the deck, energi kalian di sini ada Ten of Swords. Terluka, kecewa oleh sikap dia, tapi kalian lagi berupaya untuk bangkit, ya, untuk membiarkan apa yang menjadi kenangan dia biarlah menjadi fosil, biarlah menjadi sesuatu yang purbakala. Ini kartu fosil soalnya, ya. Oke, nih kalian lagi berdealing sama seseorang yang masih mengejar pencapaian target, value, atau apapun yang membuat dia benar-benar shiny atau bersinar atau sukses atau berada di satu puncak tertentu apa yang dia inginkan. Apakah itu puncak karirnya, apakah itu puncak ketenarannya, atau itu puncak-puncak lainnya, ya. Ini juga ada perbedaan usia antara kamu sama dia, plus di sini kalian berdealing sama seseorang yang masih childish, immature, atau kekanak-kanakan. Ya, pergerakannya juga lambat, jalannya kayak kura-kura. It means juga di sini gambarannya tentang kalian masih berdealing dengan seseorang yang masih suka tebar pesona, masih suka playing around, atau mungkin memang ada yang player langsung bablas, ya. Mungkin yang usia-usia tertentu, kesuksesan-kesuksesan tertentu menggiring dia kepada satu energi berani untuk menjadi player, karena dia ngerasa dia punya sesuatu yang bisa dia banggakan, dia unggulkan untuk menjadi karakter tersebut. Entah ini materinya mungkin bagus, atau mungkin tampangnya, wajahnya good looking, sehingga dia berani untuk melakukan hal tersebut, ya. Kemudian sini ada Seven of Cups, masih dihadapkan dengan situasi pilihan. Artinya dia ini masih challenge, atau kayak masih mau melihat dulu siapa sih yang benar-benar pas di hatinya, siapa sih yang benar-benar sesuai dengan keinginannya. Sebesar apapun pengorbanan yang kamu lakukan, kalau ternyata bukan kamu yang diinginkan, tetap jatuhnya akan kalah juga. Atau dia akan mencari seseorang yang benar-benar akan membuat dia menetap di hatinya. Artinya dia belum punya kepastian atau kejelasan untuk benar-benar setia sama kamu. Itu. Jadi dia masih suka coba-coba, ya, masih suka pilih-pilih. Even ada beberapa perbedaan juga ya, yang nggak tahu apakah perbedaan agama atau perbedaan-perbedaan lain yang menghambat hubungan kalian. Entah itu dari posisi lingkungannya dia atau lingkungan kamu yang menjadi penghambat tersebut. Jadi trust issue itu sangat mempengaruhi
hubungan kalian. Apalagi kalau dia adalah yang mungkin usianya lebih banyak di bawah kalian. Distract dari lingkungannya, dari circle-nya kuat banget. Kamu yakin mau sama dia dengan usia segitu? Kamu yakin mau sama dia begini? Nanti begini loh, nanti begitu loh. Ada aja hasutan-hasutan, gesekan-gesekan yang ada di sekitar dia. Akhirnya membuat dia juga kayak nggak bisa menentukan satu sikap tegas buat diri dia. Ya, 3 of 1 hubungannya memang masih panjang, jalannya masih ke depan sana. It's mean artinya ini memang hubungan yang sulit sekali untuk bergerak. Planningnya banyak, rencananya banyak, angan-angannya banyak, tapi sepertinya sulit untuk terrealisasi. Itu ada yang udah mungkin mendekati tapi batal ya. Mungkin ada yang sudah ya mengangan-angankan nanti kita kalau nikah panggilnya apa ini? Mami, papi, bunda, abi, atau ayah, ibu, atau apa. Oke, kita lihat ya lamunan dan renungannya tentang dirimu. Lamunannya dulu. Apa sih yang dia lamunkan tentang diri kalian? Ai aku tersayang. Lamunannya tentang, wow, ada Ten of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn. Berarti dia di awal-awal tuh sempat pengen serius loh sama kalian, ya. Kemudian ada 4 of Pentacles, masih Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian ada 6 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian di sini ada 9 of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn. Jatuh pula. Sebentar, aduh. Kemudian di sini ada 9 of Wands. Lamunannya tentang dirimu, tentang masa depan. Coba kemarin hubungan ini nggak berakhir. Coba hubungan ini nggak bermasalah. Alangkah indahnya jika memang hubungan ini bisa sampai ke hari tua, di mana sama-sama menjaga loyalitas, kesetiaan, di mana menghabiskan masa tua bersama, grow old bersama, berdampingan hanya berdua. Itu lamunan dia, ya. Pengen sebenarnya punya kehidupan yang lumayan panjang sama diri kalian. Kemudian lamunannya di sini ada 4 of Pentacles. Coba kemarin aku nggak kabur. Coba kemarin aku nggak meninggalkan. Pasti hidup aku nggak stuck sekarang. Pasti hidup aku masih enak di dalam satu space yang kalian sediakan, satu ruang yang kalian berikan. Penyesalan tentang perginya dia. Ini juga tentang lamunannya 6 of Wands, ada gambaran kadang-kadang dia, aku coba lagi nggak ya datang merayu. Kadang-kadang dia melamun ingin memenangkan perasaan kamu lagi. Kadang-kadang dia melamun, ya, merenung atau apapun lah sebutan khayalan dia. Ketika momentumnya tiba, ketika waktunya tiba, aku pengen deh datang lagi. Entah bertegur sapa, syukur-syukur mau diterima. Itu. Jadi lamunannya masih ada gambaran ingin memenangkan hati kalian kembali. Kemudian di sini lamunannya betapa nyamannya ketika aku hidup sama dia. Ini yang berbeda usia nih, 9 of Pentacles. Hidup aku serba enak, hidup aku serba nyaman, serba diperhatikan. Walaupun terkadang, walaupun diperhatikan rasanya kayak risih, tapi sebenarnya itu adalah kenyamanan, itu adalah ketenangan yang selama ini dia inginkan. Gara-gara emosi sesaat dia melepaskan banyak keuntungan, banyak keindahan yang kamu berikan. Terus lamunannya, coba kemarin aku gak nyakitin perasaan ai-ainya si mami ya. Mungkin aku gak terluka seperti ini. Mungkin aku gak perbanan, gak tongkatan. Ya, melepaskan kamu itu ibarat menyakiti dirinya sendiri, merugikan dirinya sendiri. Sekarang siapa yang mau ngurus dia? Lecak, kucal. Yang dulunya glowing, shiny, sekarang udah enggak. Amburadul, itu. Ya. Kemudian lamunannya lebih banyak sih kayak pengen kembali ke masa-masa, back in time. Ya, kalau ada mesin waktu mungkin dia mau mundur ke belakang nih. Ini 4 kartu ini menggambarkan tentang kenyamanan yang dia rasakan, keindahan yang dia ingin dapatkan kembali bersama diri kamu. Itu yang kadang-kadang dia suka lamunin. Dulu pengen makan ini ada, dulu pengen ini disediain, dulu pakaian disetrikain.
Dulu diajak jalan-jalan, kerja dijemput, dan fasilitas-fasilitas lainnya. Sekarang udah nggak ada. Ya sudahlah, sekarang seperti ini dia. Ya, lamunannya tentang penyesalan pernah mengabaikan kamu. Itu. Oke, renungannya tentang kamu. Apa? Renungannya tentang kamu di sini ada Ten of Swords. Gemini, Libra, Aquarius. Ada dua ya, Ten of Swords, Ten of Swords. Wah, connect nih renungannya sama yang ada di energi kamu. Tiga, nggak apa-apa deh. Kemudian ada Eight of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian ada Three of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn. Five of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian ada Knight of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Renungannya tentang dirimu, tentang yaitu dia merasakan kalau kamu pasti masih marah, masih kesel, masih terluka oleh sikapnya, oleh tindakannya selama ini terhadap hubungan kalian. Ya. Kemudian sini ada Eight of Pentacles, artinya renungannya kepada kamu, mungkin dia merasa bahwa kamu mulai melakukan suatu aktivitas yang berkaitan dengan mengupgrade diri atau memperbaiki diri atau healing. Katakanlah kamu ingin menyembuhkan luka batin kamu akibat ulah yang dia lakukan. Dia juga kadang-kadang merenung apakah kamu mungkin saat ini sudah bertemu dengan seseorang lagi di luar sana. Sekalipun kadang renungannya dia yang pengen ketemu sama kamu, tapi dia lebih curiga, dia lebih netting. Ya, overthinkingnya adalah jangan-jangan kamu udah ketemu sama seseorang, mencoba membuka hati, mencoba untuk membuka diri, mencoba untuk move on dari dia. Ya, renungannya tentang kamu, apakah kamu sudah nyerah sama dia, sudah pasrah, sudah nggak mau lagi memperjuangkan dia atau memperjuangkan hubungan ini. Ya iyalah, orang dia kayak gitu, ya nggak sih? Masa masih mau diperjuangkan dengan tindakan sikapnya seperti itu, ya? Kemudian renungannya tentang kamu di sini ada Knight of Cups. Kamu sudah move on, ya. Kadang-kadang dia merenung kamu udah menemukan cinta baru, soulmate baru. Jadi kalau aku datang pun apakah masih diterima? Kalaupun aku datang apakah masih dapat respon positif? Dia merenung lebih kepada tentang apa yang pernah dia lakukan kepada diri kamu, sehingga dia sadar dengan tindakan tersebut kamu akan bergerak maju. Kamu akan memperbaiki diri, mempercantik diri, mempercakap diri untuk menemukan jalan hidup yang baru. Karena kamu sudah lelah berperang. Karena kamu sudah lelah memperjuangkan dia. So, waktunya Knight of Cups, maju ke depan. Waktunya kamu untuk mencari orang baru atau menunggu orang baru yang akan datang dalam kehidupan kamu. Kita cek perasaan dia ke kamu. Perasaannya kepada kamu seperti apa? Aduh, ada judgment. Perasaannya lagi dapat karma itu. Oke, kita besok lihat ya apa yang dia alami setelah meninggalkan kamu. Dia merasa kayak ada perasaan kayak nyesel ya. Kalau kamu tuh sebenarnya harusnya sudah bisa menjadi takdir hidupnya, tapi dia sia-siakan. Perasaannya di sini kayak ada satu final decision yang harus dia lakukan. Terlepas apakah ini nantinya akan menggiring dia untuk datang. Entah ini melakukan permintaan maaf, nyesal, atau memang datang melepaskan diri kamu. Artinya ada sesuatu yang harus dijelaskan validasi tersebut ya. Kemudian ada High Priestess, perasaannya ke kalian. Di sini mencoba tenang, mencoba menyeimbangkan diri, menyadarkan dirinya sendiri. Artinya ada kesadaran-kesadaran dari sesuatu yang dia lakukan terhadap diri kamu. Perasaan nyesel sih kalau aku lihat. Perasaannya ke kamu saat ini. Ada Four of Cups ya, merasa kehilangan, merasa nyesel, merasa kehilangan, merasa sedih, merasa seperti nggak punya pilihan saat ini, ya, karena sadar. Baguslah kalau sudah sadar, supaya nggak ada korban berikutnya ya, sekalipun kalaupun tidak berjodoh bersama kalian. Ace of Pentacles, perasaannya ke kalian ingin menyatakan permintaan maaf, tuh kan, jangan minta duit ya, bilang.
Ini kepada kalian tentang penyesalan. Perasaannya ingin mengawali lagi sesuatu dalam bentuk hubungan, relationship. Ini aku lihat energi orang apa ya, kayak nggak tahu malu apa nggak tahu diri sih. Dia pengen dapat respect dari kalian tapi dia nggak mau melakukan action. Nah gimana tuh? Pengen dapat perhatian tapi nggak mau mencuri perhatian kalian. Queen of One, perasaannya ke kalian masih ada ketertarikan. Sebenarnya deep down-nya kalau dia nggak malu-malu banget ya, nggak shy cat, shy cat. Dia tuh masih pengen loyalitasnya sama kamu gitu. Artinya kayak masih pengen mendapatkan kesempatan lagi. Cuman ini kayaknya berbanding lurus sama gengsinya dia ya. Sehingga kalau orang sudah gengsi, mau sayang kayak gimana pun biasanya bisa dia tahan berabad-abad lamanya. Itu ya. Jadi perasaannya masih ada ketertarikan, ada penyesalan, campur aduk, nanu-nanu. Oke, energi dia secara keseluruhan Three of Cups tuh pengen ketemu, pengen renewal, pengen union lagi. Ini ada banyak hubungan third party antara kamu dan dia. Oke, kita cek zodiak. Ada Taurus, Cancer, Sagittarius, Gemini, Pisces, Virgo. Bottom of the deck, Aries. Oke, angka ada O, ada S, ada L, ada E, T, Y, Q, Z, P, W, I, V. PW, posisi W nak. C. Angka yang terkoneksi antara kamu dan dia 22, 15, 16, 2, 26, 27, 9, 6, 23, 11. Banyak yang on off nih, banyak angka pengulangan. Ya, 15, 16, 26, 27, 11, 22. Kebolak-balik 96 yang energinya maskulin jadi feminin, feminin jadi maskulin. Ada angka 4 bottom of the deck-nya. Kita baca buku masih tentang sabar paling dalam. Oke, tidak apa-apa menangis, tidak apa-apa mengeluh, tidak apa-apa sesekali memang kita perlukan. Sebagaimana bumi memerlukan hujan di saat kemarau panjang. Satu lagi, teruntuk diriku, diri kalian, aku. Terima kasih telah bertahan sejauh ini. Kalian bisa ngulangin ini ya, ikutin bersama ya. Teruntuk diriku, terima kasih telah bertahan sejauh ini. Terima kasih sudah bersedia berjuang bersama, menopang tubuh lemah yang hampir tumbang ini. Terima kasih telah menyembunyikan segala kesedihan di hadapan yang lain, karena tak ingin terlihat rapuh, sudah bersabar untuk tidak pudar, jatuh dan kembali bangun, merangkak lalu tersungkur dan kemudian bangkit kembali. Itu dia. Ini adalah afirmasi untuk self love ya, menyembuhkan luka batin. Perbanyak terima kasih buat diri kalian sampai hari ini masih tegak lurus berdiri. Masih bisa ngupil, masih bisa kerja gitu ya. Oke, aku semua, aku rasa readingannya cukup sampai di sini. Tetap bijak dalam menyikapinya, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya besok malam. Terima kasih sudah menonton. Bye.